Oke, Bang Pando, Yo, sebagai pencipta lagu mungkin melihat dari kejadian Lesti Kejora dengan Pak Yon ini seperti apa, Bang? kalau dari sudut pandang saya sangat disayangkan ya, andai kata seorang Lesti istilahnya gini, tidak ada etikat buat izin. Itu aja sih, karena kan orang menegur itu bukan melulu tentang nominalnya, tapi orang menegur itu izin kayak apa gitu. Karena kebanyakan dari para pencipta ini hanya ingin dimanusiakan gitu loh. Ketika manusianya itu ayo sama-sama dijunjung lebih tinggi, apalagi kan masalah-masalah seperti ini kan sensitif ya kan. Jadi tidak akan pernah ada istilahnya waiters lebih terkenal daripada chefnya. Maksudnya untuk jenjang ke kesejahteraannya gitu loh, kan kita lihat banyak pencipta yang ekonominya jauh lebih di bawah daripada penyanyi kan. Jadi kalau untuk menyikapi kasus Lesti dengan Pak Yon ini adalah ayolah yang baik-baik aja bisa kok, pencipta juga manusia gitu loh. Itu sih dari saya. Kamu juga kan sering menciptakan lagu. Ketika dinyanyikan lagu orang, pengennya seperti apa? Jadi gini, kalau saya sudah membuat sebuah lagu, sebuah karya, terus karya ini dibawakan oleh orang lain, sebuah kebanggaan sebenarnya. Senengnya bukan main. Apalagi karya didengar banyak orang, terus dinyanyikan sama banyak orang, itu seneng kan? Tapi akan lebih bangga kalau seumpama yang namanya penyanyi itu tadi izin dulu. Itu sih etikat sih lebih tepatnya. Kayaknya sih belum nih, lagi main terus ini malah. Tapi ini nggak sih miris nggak sih dengan kejadian ini? Kamu sebagai pencipta miris nggak sih melihatnya gitu kan? Miris banget, karena kan makin kesini kan makin ramai kasus pencipta dan penyanyi terus menerus, sehingga yang konotasinya ke netizen ya khususnya, yang belum paham istilah etika atau attitude dari dari penyanyi ke penciptanya ini loh. Ini sangat disayangkan, harusnya kan ini adalah satu kesatuan gitu loh. Oh, aku mau cover lagu ini, izin ya, boleh ya gitu. Simple kok, itu aja. Tapi kalau sampai berbelit, mungkin dari eksternalnya, mungkin dari internalnya, mungkin dari manajemennya yang kayak misalnya saya jadi penyanyi, bawain lagu ini ya, oke. Ya mungkin bisa dianggap itu udah ada izin, mungkin udah ada persetujuan seperti itu. Jadi kalau hal seperti ini makin meluas, miris, malu sebenarnya. Kan kamu juga pernah jadi anak band gitu kan, punya band gitu ya. Betul. Ketika dulu manggung pasti kan nggak semuanya bawain lagu sendiri dong. Iya. Pasti punya orang juga gitu. Gimana itu ininya? Kan gini, ada juga yang perlu dijelaskan kepada masyarakat khususnya penikmat musik tanah air mengenai yang akan dibebankan royalti ini kepada artis yang terkenal apa penyanyi kafe yang bayarannya 500.000 ke bawah. Kalau pikir netizen bisa berasumsi dari hal-hal seperti itu. Salah satu contoh, kalau saya lagu dibawakan di kafe, mau dia bayaran 300.000 satu sesi ya kan, per hari 300.000, terus ada yang bawa lagu saya senang. Bahwasanya lagu itu masih bermanfaat buat mereka, ya kan. Tetapi dengan kasus yang seperti ini bisa menjadi luas, bisa menjadi over, hiperbola lah kasarnya. Itu kenapa? Karena kalau saya mewakili penyanyi kafe yang di bawah ya, sebenarnya ikut bingung
dengan masalah-masalah seperti ini. Apakah penyanyi kafe yang bayaran 50.000 juga akan dibebankan? Atau seperti apa? Ini nggak nyampe pesannya, gitu loh. Jadi yang ditahu pasti bawa lagu tanpa izin, Om Joni, somasi, kan semuanya pasti ada ininya, ada step by stepnya. Nggak mungkin manusia tiba-tiba kamu harus gini, kamu nggak mungkin, gitu. Jadi pentingnya pencipta dan penyanyi yang punya nama khususnya memberi edukasi nih buat masyarakatnya, terutama buat musisi-musisi yang lagi berproses. Itu menurut saya. Ya, mungkin hikmah yang dibalik semua ini apa sih Bang buat sebagai penyanyi? Kalau saya mengamati, hikmahnya adalah pentingnya bermain musik dengan etika. Jadi kalau kamu ingin main musik, pahami dulu etika. Kalau ingin ditingkatkan derajatnya, ingin dinaikkan level hidupnya, kuasai dulu etika. Etika seperti apa? Jadi kamu akan bicara mengenai aku nggak sukses. Etikaku udah benar menurut diri sendiri apa menurut orang lain? Gitu. Itu satu contoh pribadi saya. Pernah dibilang attitude saya kurang bagus gini bla bla bla. Tapi ketika di hari H, di masa yang akan datang, justru orang yang bicarakan saya seperti itu attitude-nya lebih jelek gitu loh. Jadi hikmah daripada semuanya ya mudah-mudahan bisa menjadi edukasi tersendiri lah buat musisi-musisi yang lagi berproses. Itu aja sih. Oke, terakhir mungkin harapannya untuk permasalahan ini dari Lesti sama Pak Yon sendiri seperti apa harapannya? Harapan saya mudah-mudahan dengan kepala dingin, dengan kekeluargaan, membangun lagi silaturahmi, dan sorry to say, jangan gengsi deh untuk bilang maaf, jangan gengsi untuk untuk kita, kalau bahasa Jawanya itu adab asor lah ya, istilah adab asor itu oh iya Bapak ini punya lagu, saya salah ya, ayolah kita kalau ingin berkembang lebih besar lagi ya nih egonya dibuang jauh-jauh. Terima kasih banyak Bang.